Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Silakan dibuka LKS-nya di bab zat aditif dan zat adiktif. Nah, bisa dilihat bagian berikut tentang zat aditif dan zat adiktif. Zat adiktif itu berupa bahan pewarna, bahan pemanis, bahan pengawet, bahan penyedap, bahan pemberi aroma, dan bahan antioksidan. Kemudian zat adiktif itu contohnya seperti rokok, minuman keras, dan zat psikotropika. Rokok dan minuman keras ini harus ditinggalkan. Zat psikotropika juga tidak boleh disalahgunakan. Nah, di sini ada perbedaan zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan atau dicampurkan secara sengaja atau tidak sengaja pada minuman dan makanan dalam jumlah tertentu pada saat membuat makanan. Ya, kita lihat kalau aditif berarti zat tambahan, ya. Seperti pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, pemberi aroma, antioksidan, dan lain-lain. Nah, beda lagi kalau zat adiktif. Ya, zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan. Nama lainnya adiksi. Pada pemakainya, contohnya rokok, minuman keras, narkoba, ya. Nah, kita akan belajar tentang zat aditif terlebih dahulu. Zat aditif yang pertama itu bahan pewarna. Ingat, aditif. Ya, bahan pewarna. Pewarna itu ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Pewarna makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini adalah pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alami. Contohnya, daun suji untuk membuat warna hijau, kunyit untuk membuat warna kuning, daun jati dan cabai untuk memberi warna merah, gula merah untuk warna coklat, serta warna alami dari buah-buahan. Penggunaan zat warna alami ini lebih aman dibandingkan dengan zat warna buatan atau sintetik. Namun, penggunaan zat warna alami ini memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan. Salah satunya biasanya zat warna alami itu memberikan rasa yang tidak diinginkan, misalnya kunyit. Kemudian pigmennya rendah sehingga memerlukan bahan baku yang banyak, jadi warnanya terlalu pudar. Kemudian pigmennya kurang stabil, pada umumnya hanya stabil pada pH tertentu. Terus keseragaman warnanya kurang baik. Nah, ini alasan-alasan mengapa banyak orang yang memakai pewarna buatan. Kemudian untuk pewarna buatan atau sintesis, itu kalian bisa lihat di halaman 55, ya. Pewarna buatan adalah pewarna yang berasal dari proses reaksi atau sintesis kimia yang berasal dari bahan kimia sintesis. Nah, penggunaan zat warna buatan ini ya biasanya lebih unggul dibandingkan dengan pewarna alami karena warnanya yang lebih bagus, seragam, tahan lama, mudah disimpan, dan juga diperlukan dalam jumlah sedikit, lebih murah, lebih praktis, dan warnanya bermacam-macam. Namun, efek samping dalam penggunaan pewarna sintetis buatan ini adalah menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker. Lanjut ke bahan pemanis. Nah, bahan pemanis ini bahan yang ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga rasanya manis. Nah, pemanis ada dua juga, pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami itu seperti gula pasir, gula merah. Nah, gula pasir dan gula merah ini tidak dianjurkan untuk penderita diabetes dan obesitas. Kemudian ada gula aren, madu, gula lontar, gula bit, dan lain-lain. Kemudian ada pemanis buatan. Nah,
Pemanis buatan ini contohnya sorbitol, siklamat. Nah, siklamat ini sudah dilarang digunakan karena bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu menyebabkan kanker. Kemudian ada aspartam dan sakarin. Nah, untuk efek samping bahan pemanis makanan ini, kalau pemakaiannya berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Pemanis sintesis seperti P4 dan siklamat itu juga dapat menyebabkan kanker. Lanjut ke bahan pengawet. Pengawet ini ditambahkan pada makanan dan minuman untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman karena mikroorganisme. Jadi mencegah agar makanan dan minuman ini tidak jamuran, agar tidak cepat kedaluarsa. Nah, ini membutuhkan bahan pengawet. Nah, bahan pengawet makanan itu ada dua, pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami contohnya garam, gula, asam cuka. Nah, pengawet buatan juga kalian bisa lihat di halaman 56. 56 itu ada tabel pengawet sintesis atau buatan pada makanan dan minuman. Nah, bahan pengawet yang sering disalahgunakan itu adalah boraks dan formalin. Nah, bahan pengawet tersebut dilarang digunakan pada makanan. Boraks ini tidak boleh digunakan pada makanan. Ya. Akhir-akhir ini banyak terjadi penyalahgunaan bahan pengawet seperti boraks dan formalin, contohnya boraks di bakso atau mie, itu dapat menyebabkan keracunan. Nah, gejala-gejala keracunan borak antara lain adalah muntah-muntah dan diare. Jika cukup banyak terkonsumsi, boraknya dapat menyebabkan kematian. Ya. Sedangkan untuk formalin itu biasanya digunakan untuk mengawetkan spesimen biologi atau proses pengawetan mayat. Jadi formalin itu tidak boleh digunakan untuk pengawet bahan makanan. Jika tercampur dalam makanan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika dimakan, formalin akan bereaksi cepat dengan lapisan lendir di saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, pada dosis rendah, formalin itu dapat menyebabkan sakit perut parah disertai muntah-muntah, menimbulkan depresi susunan saraf, dan kegagalan peredaran darah. Dalam dosis tinggi, formalin ini dapat menyebabkan kejang-kejang, kencing darah, tidak bisa kencing, dan muntah darah hingga kematian. Jadi, formalin ini tidak boleh digunakan pada makanan. Dilanjutkan dengan bahan penyedap. Nah, penyedap rasa ini ditambahkan pada makanan dan minuman untuk melezatkan dan menambah cita rasa. Ya. Bahan penyedap makanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami itu seperti garam dapur, jahe, lengkuas, seledri, serai, dan lain-lain. Nah, penyedap buatan ini contohnya berupa MSG, monosodium glutamat atau yang sering disebut dengan micin. Nah, mengonsumsi MSG ini tidak boleh lebih dari 50 mg per hari per kilogram berat badan, karena dapat menyebabkan kerusakan sel saraf otak dan Chinese Restaurant Syndrome. Gejalanya wajah berkeringat, kesemutan leher, rahang, punggung, sesak nafas, dan pusing. Jadi, tidak boleh banyak-banyak mengonsumsi MSG atau micin. Selanjutnya adalah bahan pemberi aroma. Pemberi aroma ini ditambahkan pada makanan dan minuman untuk membangkitkan selera konsumen. Nah, pemberi aroma makanan ini berasal dari buah segar atau dari ekstrak bahan alami. Misalnya ekstrak buah anggur, ekstrak buah nanas, vanili. Nah, pemberi aroma ini merupakan senyawa sintesis yang disebut dengan esen. Nah, bisa dilihat di halaman 57 itu ada oktil asetat, rasa buah jeruk, etil buritat, rasa buah nanas, amil asetat, rasa buah pisang, amil walerat, rasa buah apel, butil asetat, rasa buah murbe.
Selanjutnya, bahan antioksidan. Makanan yang mengandung lemak atau minyak itu mudah menjadi tengik jika disimpan lama. Mengapa bau tengik itu muncul? Dapatkah peristiwa ketengikan itu dicegah? Bagaimana mencegah ketengikannya? Bahan apa yang dapat digunakan untuk mencegah ketengikan tersebut? Nah, ketengikan ini terjadi karena bahan makanan yang mengandung lemak itu mengalami peristiwa oksidasi, yaitu bereaksi dengan oksigen. Bahan yang dapat mencegah oksidasi itu disebut antioksidan. Nah, aditif makanan yang tergolong antioksidan digunakan untuk melindungi zat makanan yang mengandung minyak dan atau lemak. Nah, bahan antioksidan alami itu contohnya riboflavin, tokoferol atau vitamin E, asam askorbat atau vitamin C, beta karoten, dan fosfatida. Antioksidan sintesis atau buatan itu contohnya BHA, BHT, PG, NDGA. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, penggunaan BHA dan BHT ini bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi, BHA dan BHT ini sebaiknya dihindari sebagai antioksidan. Selanjutnya tentang zat adiktif. Kalau tadi zat aditif, ini zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan kecanduan dan ketagihan. Ketagihan adalah gejala untuk terus-menerus memakai atau menggunakan karena sangat membutuhkan. Nah, sedangkan ketergantungan itu merupakan sindrom atau kumpulan fisiologis atau lahiriah perilaku dan kognitif karena penggunaan psikoaktif dan kesulitan mengendalikan perilaku, serta timbul toleransi untuk meningkatkan dosis hingga dosis keracunan, bahkan overdosis yang menyebabkan kematian. Nah, untuk contoh zat adiktif itu ada rokok. Nah, di sini ada rokok dan dampak negatifnya. Rokok itu mengandung bahan kimia berbahaya, ada 1000 lebih bahan kimia yang ada di dalam asap rokok. Selain membahayakan pengguna rokok, rokok ini juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Asap rokok itu mengandung racun, misalnya tar, karbon monoksida, dan nikotin. Tar ini dapat menimbulkan iritasi pada paru-paru dan pemicu kanker paru-paru. Selain itu, rokok juga menyebabkan kanker mulut, laring, perut, dan pankreas. Kemudian kandungan dalam rokok juga ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini dapat menimbulkan sesak nafas karena tubuh kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini jika pada ibu hamil itu akan dapat mengganggu perkembangan janin. Nah, ibu perokok kemungkinan akan melahirkan bayi yang cacat. Kemudian ada nikotin. Nikotin itu adalah racun yang menyebabkan ketagihan, peningkatan tekanan darah, dan detak jantung, yang menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat. Nah, kalau peningkatan tekanan darah dan detak jantung itu meningkat, menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat, sedangkan karbon monoksida itu dapat menimbulkan kekurangan oksigen. Jadi, suplai oksigen dalam darah itu menurun, sehingga peningkatan itu tidak dapat dipenuhi oleh tubuh. Jika kebutuhan oksigen tidak terpenuhi, otot akan mengalami kerusakan. Berikut ini adalah kandungan di dalam rokok. Nah, dilihat di gambarnya itu, ternyata di dalam asap rokok itu ada racun hidrogen sianida atau racun untuk hukuman mati. Ada penghapus cat, pembersih lantai, bahan bakar roket, pelarut industri, racun semut putih, kapur barus, bahan bakar korek api. Terus ada kadmium yang dipakai aki mobil,
ada gas dari knalpot, dan lain-lain. Nah, rokok ini sebenarnya kalau dilihat di situ adalah kumpulan dari zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu sebaiknya jangan merokok. Kemudian dampak minuman keras. Nah, contoh zat adiktif lainnya itu minuman keras. Minuman keras itu mengandung alkohol atau etanol yang dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan bagi peminumnya. Alkohol itu juga membahayakan kesehatan, yaitu mengganggu sistem saraf. Nah, jika ada metanol yang sangat beracun, terus terminum, itu dapat mengakibatkan syaraf mata terputus sehingga buta. Kemudian dalam dosis tinggi, alkohol itu juga mempengaruhi syaraf pusat, sehingga bisa saja pernapasan tiba-tiba berhenti, menimbulkan kerusakan otak, bahkan kematian. Menyebabkan penyakit jantung, menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan hipotermia. Fungsi hati menjadi tidak optimal karena terus-menerus melawan racun, kemudian mengganggu ginjal, akibatnya tubuh bisa dehidrasi. Nah, para pecandu rokok dan alkohol berkemungkinan besar terkena kanker lidah dan kerongkongan. Pada seorang ibu hamil, jika pemabuk, itu bisa menghambat perkembangan syaraf bayi dalam kandungan, sehingga bayi itu bisa dilahirkan dengan kemungkinan mengalami cacat mental. Kemudian menyebabkan iritasi usus dan menghambat kerja alat-alat tubuh dan syaraf pusat. Ya, jadi bahaya sekali dampak minuman keras. Jadi jangan sekali-kali mencoba minum minuman keras. Nah, selain dampak kesehatan tadi, minuman keras ini juga merugikan orang lain. Karena apa? Karena adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang mabuk. Nah, orang yang mabuk itu kan orang yang tidak sadarkan diri. Dia bisa berani mencuri, merampok, buat asusila, bahkan membunuh. Kemudian, orang dalam keadaan mabuk itu memiliki respon yang rendah, sehingga koordinasi organ indera dan fungsi organ tubuh terganggu. Jika mengendarai kendaraan, ia sering mengalami kecelakaan karena tidak sadar kalau mengemudi terlalu kencang ataupun salah jalur. Ya, makanya jangan minum minuman keras. Selanjutnya, contoh zat adiktif lainnya adalah narkoba. Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat-zat terlarang. Nah, kalian bisa lihat di halaman 57 itu ada jenis-jenis zat adiktif narkotika, psikotropika, ya, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Efek negatif narkoba bisa terjadi tergantung jenisnya. Nah, di situ kan ada narkotika, ada psikotropika. Nah, setiap narkotika atau psikotropika itu mempunyai efek tersendiri. Tapi secara umum efek yang bisa terjadi jika disalahgunakan itu seperti dehidrasi. Ya, penyalahgunaan narkoba itu menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya tubuh akan kekurangan cairan. Apabila efek ini terus terjadi, maka tubuh bisa mengalami kejang-kejang, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Dehidrasi yang berkepanjangan yang tidak diberikan penanganan serius dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya juga menyebabkan halusinasi. Halusinasi itu merupakan salah satu efek yang sering dialami dan bahkan diinginkan oleh pengguna narkoba jenis ganja. Namun, dalam dosis berlebihan juga dapat menyebabkan muntah, mual, rakut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian ganja berlangsung lama, maka dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk mulai dari gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Dampak lainnya secara umum dapat
menurunkan tingkat kesadaran. Jadi pengguna narkoba itu juga bisa membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang. Beberapa kasus pengguna narkoba bahkan bisa tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Nah, hilangnya kesadaran ini membuat koordinasi tubuh terganggu. Sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Parahnya lagi, jika kondisi ini dibiarkan, akan cukup beresiko terjadinya kehilangan ingatan dan sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak selanjutnya adalah hipertermia. Jadi, pada pengguna narkoba, itu juga bisa menyebabkan suhu tubuhnya meningkat atau hipertermia. Biasanya hal ini sering terjadi pada penggunaan sabu-sabu. Pasalnya, narkotika yang juga dikenal dengan sebutan crystal meth ini membuat suhu tubuh pengguna naik begitu tinggi. Akibat hipertermia ini, seseorang bisa pingsan atau kehilangan nyawanya. Nah, selanjutnya adalah dampak atau efek samping dari pengguna narkoba. Dampak paling buruk yang bisa menyebabkan penggunanya mengalami overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan, maka nyawa seseorang tidak dapat tertolong lagi. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika seseorang mengalami kecanduan narkoba. Nyawa menjadi taruhannya. Nah, jangan sekali-kali kalian mencoba, ya. Jangan sekali-kali mencoba. Karena sekali mencoba, tubuh kalian akan kehilangan kendali. Lama-kelamaan akan terbiasa dengan dosis yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi sehingga bisa menimbulkan overdosis. Nah, karena overdosis itu juga dapat menyebabkan kematian. Jadi jangan coba-coba. Nah, tadi adalah efek samping secara umum penggunaan narkoba. Ya, selain efek-efek yang disebutkan tadi, masih banyak sekali efek-efek buruk lainnya. Nah, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba itu adalah 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kegiatan positif, menerapkan pola hidup sehat, menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan teman, bergaul dengan teman yang baik, dan menolak narkoba. Ya, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan percaya diri, dan tampil sebagai penggerak menolak narkoba. Ya, jadi jangan sampai salah bergaul dengan teman yang tidak baik. Cukup sekian untuk penjelasannya. Silakan materi lainnya bisa kalian pelajari sebagai persiapan penilaian akhir semester dari bab 1 sampai yang terakhir bab 6. Silakan kalian bisa pelajari agar bisa mengerjakan penilaian akhir semester. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.